Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebajikan, salam budaya. Selamat pagi rekan-rekan. Kami dari kelompok 3 akan membawakan auditing case yang berjudul Sendan Corporation. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 orang, yaitu Helmi Aditya Pamungkas absen 9, Igede Raditya Dharma Putra absen 10, Kadek Sakaditya Putra absen 11, dan Kusnul Amoka Rohmah Dwi Saputri absen 12. Dari kelas 54 D3 Kepegawaian dan Cukai Alih Program. Isi dari yang akan kita bahas dari kasus Sendan Corporation, yang pertama background Sendan Corporation, seperti apa pembentukannya. Kedua, Sendan Corporation sekilas tentang perusahaan tersebut. Yang ketiga, fraud pada Sendan Corporation, kecurangan yang terjadi waktu itu. Yang keempat, dampak dari fraud yang terjadi di Sendan Corporation. Dan yang kelima adalah tindak lanjut kasus Sendan Corporation. Baik, bahasan pertama yaitu background Sendan Corporation. Nah, sebenarnya Sendan Corporation ini bukan merupakan perusahaan yang berdiri langsung. Jadi dia merupakan sebuah merger yang dilakukan oleh CUC International Incorporation dan Hospitality Franchise System atau disingkat HVS Incorporation yang setuju untuk merger pada Mei 1997 dan hingga pada Desember resmi mendirikan Sendan Corporation. Jadi mulai dari Mei setujunya, namun IPO-nya setelah Desember. Nah, penggabungan saham HFS dan CUC ini senilai 14 miliar US dollar yang dianggap sebagai merger yang setara antar kedua perusahaan dan menyatukan dua organisasi layanan yang besar tersebut. Nah, untuk CUC sendiri merupakan perusahaan pemasaran langsung dengan klub perbelanjaan, perjalanan, mobil, dan hiburan yang melayani lebih dari 68 juta anggota di seluruh dunia. Sementara Hospitality Franchise System adalah perusahaan pemilik waralaba hotel, sewa mobil, dan waralaba real estate seperti Ramada, Days Inn, Avis, dan Century 21. Nah, dari beberapa berita, peluang merger yang dilakukan antara CUC dan HFS diharapkan dapat menciptakan sinergi yang selanjutnya akan meningkatkan dan menumbuhkan dari entitas yang baru terbentuk, yaitu Sendan Corporation. Masuk ke sekilas tentang Sendan Corporation. Nah, Sendan Corporation ini pada awal berdiri, Henry Silverman pada gambar di sebelah kiri diangkat sebagai CEO atau Chief Executive Officer, dan Walter Forbes yang sebelah kanan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisaris. Nah, pada awal berdiri juga, Sendan Corporation berkantor pusat di Parsippany, New Jersey, Amerika Serikat, yang beroperasi di lebih dari 100 negara dan mempunyai lebih dari 30 karyawan di seluruh dunia. Untuk nilai pasar dari Sendan Corporation pada saat itu yaitu sekitar 900 juta saham yang beredar pada saat merger diperkirakan sebesar 29 miliar US dollar dan menjadikannya salah satu dari 100 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Untuk auditornya sendiri, CUC diaudit oleh Ernst & Young LLP, sedangkan HVS diaudit oleh Deloitte & Touche LLP. Nah, untuk Sendan Corporation sendiri diaudit oleh Deloitte & Touche LLP. Untuk segmen bisnis Sendan Corporation dibagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama yaitu layanan perjalanan. Ini meliputi Days Inn, Ramada, Howard Johnson, Super 8, Travelodge, Villager Lodge, Knights Inn, Wingate Inn, Avis, dan Resorts Condominium International LLC. Kemudian, layanan kedua yaitu layanan real estate yang terdiri dari Century 21, Coldwell Banker, dan Era. Origination dan penjualan dan layanan pinjam hipotek perumahan ditangani oleh perusahaan melalui Sendan Mortgage Corporation, jadi membentuk anak perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu aliansi pemasarannya, ada Visi Madison Financial Corporation, Benefit Consultant Incorporation, dan Entertainment Publication Incorporation. Program keanggotaan individualnya termasuk Shopper Advantage, Travelers Advantage, Auto Advantage, Credit Card Guardian, dan Privacy Guard. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi tentang fraud Sendan Corporation. Penipuan pelaporan keuangan terjadi di perusahaan CompuCard atau CUC sebelum mereka merger dengan perusahaan Hospitality Franchise System atau HFS. Penipuan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh CUC ditemukan oleh personel HFS pada awal tahun 1998
ketika HFS mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pencatatan akuntansi dari personel CUC. Awal ditemukannya penipuan yang dilakukan oleh CUC yaitu pendapatan CUC yang dibesar-besarkan. Pada tahun 1997, pendapatan tersebut dilambungkan sebesar atau senilai 100 sampai 115 juta US dollar. Kemudian terungkap bahwa penipuan tersebut mencakup periode 1995 sampai dengan 1997 dan bahwa kelebihan penyajian tersebut atau kelebihan penyajian kumulatif pendapatan kuartalan sebelum pajak adalah sekitar 300 US dollar. Penghasilan CUC diduga meningkat dengan mencatat pendapatan fiktif dan dengan cara mengurangi biaya untuk memenuhi ekspektasi analis Wall Street. Memenuhi ekspektasi analis secara tidak langsung meningkatkan harga saham CUC, sehingga memberikan peluang untuk menggunakan saham CUC untuk menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lain. Pendapatan sebelum pajak CUC untuk 3 kuartal pertama tahun 1995, 1996, dan 1997 salah saji sebesar 31 US dollar dan untuk tahun 1996 87 US dollar dan tahun 97 yaitu 176 US dollar. Kesalahan penyajian yang tercermin dalam laporan triwulan CUC yang diajukan ke Securities and Exchange Commission tidak dicatat dalam buku besar. Namun, untuk pelaporan akhir tahun, CUC membuat berbagai penyesuaian akhir tahun untuk memasukkan salah saji tersebut ke dalam buku besar. Hasil akhir dari investigasi kecurangan CUC diumumkan kepada publik pada bulan Agustus 1998. Kesimpulannya, pendapatan operasional tahunan sebelum pajak dilebih-lebihkan sebesar 260 juta US dollar, 122 juta US dollar, dan 127 juta US dollar masing-masing untuk periode tahun 97, 96, dan 95. Dan secara keseluruhan, lebih dari sepertiga pendapatan CUC yang dilaporkan selama periode kecurangan dibuat secara sengaja dan fiktif. Beberapa teknik yang secara signifikan digunakan CUC untuk memanipulasi salah saji ke dalam buku besar diantaranya, yang pertama, biaya tidak teratur terhadap cadangan merger. Dalam akuisisi sebelumnya atas perusahaan lain, CUC akan mencatat biaya satu kali dan membentuk cadangan untuk biaya restrukturisasi yang diharapkan sebagai akibat dari merger. CUC kemudian akan meningkatkan pendapatan secara manipulatif dengan mencatat pendapatan secara fiktif atau mengurangi biaya dan mengurangi akun cadangan. Cadangan tersebut digunakan sebagai perlindungan kalau kinerja masa depan perusahaan buruk. Kemudian yang kedua, pengkodean layanan palsu yang dijual ke pelanggan. CUC secara sengaja akan mengklasifikasikan jumlah yang diterima dari pelanggan untuk program pengakuan pendapatan piutang sebagai jumlah yang diterima dari pelanggan untuk program pengakuan pendapatan langsung. Dan yang terakhir, pengakuan yang tertunda atas pembatalan keanggotaan dan penolakan bank atas biaya yang dibebankan ke rekening kartu kredit anggota. Pelanggan diberi biaya tahunan untuk menjadi anggota program manfaat, seperti keunggulan otomatis. CUC akan menunda pengakuan pembatalan pelanggan atas program tunjangan dan penolakan bank atas biaya kartu kredit untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan selama periode pelaporan tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa dampak yang terjadi dari fraud yang dilakukan oleh Cendant Corporation. Yang pertama, sebelum pengumuman adanya kecurangan, saham Cendant diperdagangkan pada level tertinggi 52 minggu, yaitu sekitar $42 per saham. Kemudian, setelah pengumuman kedua bahwa kecurangan laporan keuangan lebih meluas daripada yang diyakini semula, saham Cendant turun ke posisi terendah 52 minggu sekitar $16 per saham. Penurunan 62% menyebabkan penurunan nilai pasar total lebih dari $20 miliar.
Kemudian, penurunan yang terjadi pada harga saham Sendan menghentikan rencana kas perusahaan sebesar 3,1 miliar dolar dan akuisisi saham American Banker Insurance. Selain itu, banyak gugatan perwakilan kelompok diajukan terhadap perusahaan dan pejabat serta direktur perusahaan saat itu dan sebelumnya. Tindak lanjut kasus Sendan Corporation. Sebelum kita bahas tindak lanjut dari kasus ini, adapun fakta yang diungkapkan di hadapan publik, yaitu 1. Lebih dari 20 karyawan CUC diidentifikasi berpartisipasi dalam penipuan, termasuk Kepala Keuangan Cosmo Corigliano, Kepala Pengawas Internal Anne Pember, dan akuntan perusahaan Casper Sabatino. 2. Laporan Komite Audit atas investigasi penipuan mencatat bahwa manajemen senior CUC mendorong karyawan untuk menyembunyikan informasi tertentu dari auditor. Dan pada Januari 1999, Sendan Corporation mengajukan tuntutan hukum terhadap auditor Ernst & Young LLP karena diduga melanggar standar profesional auditor. Namun, tidak ada resolusi dari gugatan ini yang dipublikasikan. Kemudian, atas tuntutan hukum tersebut, auditor Ernst & Young LLP menyelesaikan gugatan class action pemegang saham utama sebesar 335 juta dolar Amerika. Dan selain itu, investigasi oleh Security and Exchange Commission dan United States Attorney for the District of New Jersey menemukan bahwa CUC mengeluarkan laporan keuangan yang disiapkan secara curang mulai awal tahun 1985. Nah, berikut adalah tindak lanjut dari kasus Sendan Corporation ini. Terhadap dua auditor Ernst & Young LLP yang terlibat dalam perikatan audit selama periode kecurangan setuju untuk penangguhan dari praktek di hadapan SEC dengan hak untuk mengajukan permohonan kembali dalam 4 tahun. Kemudian untuk Kirk Shelton dihukum atas tuduhan persekongkolan dan penipuan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan harus membayar sebesar 3.275 miliar dolar Amerika sebagai ganti rugi kepada Sendan. Kemudian, Walter A. Forbes dihukum atas konspirasi dan tuduhan pernyataan palsu dan dijatuhi hukuman 12 tahun 7 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar 3.275 miliar dolar Amerika sebagai restitusi kepada Sendan. Kemudian, untuk Kepala Keuangan Cosmo Corigliano divonis 6 bulan tahanan rumah dan 3 tahun masa percobaan. Sedangkan untuk Kepala Pengawas Internal Anne Pember dan akuntan perusahaan Casper Sabatino divonis 2 tahun masa percobaan. Ketiga orang ini diberi pengurangan hukuman karena bekerja sama dengan pihak berwenang terkait investigasi penipuan. Sedangkan untuk Cosmo Corigliano setuju untuk membayar denda perdata lebih dari 14 juta dolar Amerika dan Anne Pember setuju untuk membayar denda perdata sebesar 100.000 dolar Amerika.